komen untuk bertanya. Eits, jangan di skip dulu. Yuk mari kita simak videonya. Kali ini kita akan mengulas tentang Nabi Muhammad periode Mekah. Berikut ini adalah penjelasannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Kodriah dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kali ini kita akan mengulas tentang Nabi Muhammad periode Mekah. Mekah merupakan kota yang sangat penting dan kota yang besar di Jazirah Arab. Karena wilayah ini sangat strategis dan merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Yaman di selatan dan Syria di utara. Terlebih lagi terdapat Ka'bah yang menjadi pusat kegiatan keagamaan yang terletak di Jazirah Arab. Sekilas tentang Arabia pra-Islam. Mayoritas masyarakat selain Arabia menganut kepercayaan monoteisme, sedangkan masyarakat Arabia sendiri masih menganut kepercayaan politeisme. Masyarakat Arabia pra-Islam umumnya bekerja sebagai pengembala, sedangkan di kota lain sudah berkembang menjadi agrikultural. Sekilas kota Mekah pra-Islam. Kota Mekah juga disebut sebagai kota Bakkah yang terletak di daerah Hijaz. Ada beberapa ciri yang dapat dilekatkan terhadap kota Mekah pra-Islam. Yang pertama, kedudukannya strategis, merupakan sendi perhubungan antara pedagang-pedagang Arab baik dari utara maupun dari selatan. Yang kedua yaitu ekonomi yang kuat. Dan ketiga yaitu institusi sosial. Keempat, tentara atau pasukan. Yang kelima, agama. Selain agama Islam juga berkembang agama seperti Yahudi, Majusi, dan sebagainya. Selanjutnya, Nabi Muhammad periode Mekah ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi dan perdagangan. Yang kedua, aspek sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, aspek agama. Yang keempat, aspek intelektual. Yang kelima, aspek hukum. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, Nabi Muhammad periode Mekah ditinjau dari aspek ekonomi dan perdagangan. Dalam periode Mekah, umat Islam telah mengenal aktivitas ekonomi dengan bentuknya yang masih sederhana, seperti mengembala binatang ternak, membuat alat rumah tangga atau perang, menjadi buruh kasar, atau menjadi seorang budak. Nabi Muhammad SAW sendiri pada masa mudanya bekerja sebagai pengembala domba dan seorang pengusaha yang menjalankan bisnis Khadijah yang kelak menjadi istrinya. Kota Mekah ketika itu merupakan pusat perdagangan sebagai penghubung jalur perekonomian Samudra Hindia di wilayah timur dengan Laut Tengah di wilayah barat. Sementara itu, kaum petani dari kalangan Muhajirin dan Ansor sering dirugikan dengan fluktuasi harga yang diciptakan oleh orang-orang tertentu dalam sistem pasar. Dengan berpindahnya perjalanan dagang dari timur ke barat ke semenanjung Arabia, Mekah menjadi kota dagang karena letaknya yang berada di wilayah strategis di pertengahan jalur dagang tersebut. Dari sini dapat dinyatakan bahwa pada periode awal kekuasaan dan imperium ekonomi di kota Mekah tidak dapat dikuasai oleh kaum muslimin karena masih sedikit dan lemahnya mereka saat itu. Hal ini terutama disebabkan sebagian besar pengikut Rasulullah SAW adalah berasal dari golongan rendah, semisal budak dan buruh kasar, yang tidak memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi di kota Mekah. Aspek yang kedua adalah aspek sosial kemasyarakatan,
yang terbagi dalam 4 kategori. Yang pertama, sistem keluarga masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah terdahulu lebih tertarik dengan sistem kolektivitas atau dalam beberapa hal sebagai contoh termasuk keamanan pribadi. Sebenarnya mereka relatif tidak mengenal konsep pribadi. Mereka sangat bergantung kepada klan masing-masing. Nabi Muhammad SAW datang dan ditugaskan untuk menyeru masyarakat yang pada umumnya mengenal sistem keluarga patriarkal yang sungguh kental saat itu. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Rasulullah SAW tidak bisa berbuat banyak untuk merubah keadaan ini ketika beliau berada di Mekah, meski tentu saja dalam kalangan internal masyarakat Muslim yang pada saat itu masih sangat sedikit sekali perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam mulai telah ditinggalkan. Yang kedua, tribalisme dan sistem kepemimpinan. Tribalisme atau paham kesukuan berkembang sangat pesat di Jazirah Arab, jauh sebelum kedatangan Islam. Hal ini dapat dipahami karena sebagian besar penduduknya adalah masyarakat pengembala atau sering disebut dengan pastoral. Lebih-lebih lagi, kemiskinan padang pasir mempengaruhi mereka untuk tidak terikat kepada tanah kelahiran, sehingga semua negeri atau daerah tersebut sama dalam pandangan mereka, dan tidak ada yang istimewa atau isawi. Selanjutnya, kategori yang ketiga adalah kedudukan wanita. Pada umumnya, bukan hanya wanita di Mekah, wanita tidak diberi peran signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat. Mereka diperlakukan tidak seperti wanita pada masa modern ini. Namun, tampaknya perlakuan dan pembunuhan tersebut, seperti yang diungkapkan Esposito, tidaklah berlaku umum bagi setiap wanita di kalangan bangsa Arab. Hanya terdapat pada kasus tertentu dan bagi wanita dari kalangan tertentu saja. Wanita Mekah memiliki kebiasaan menggunakan cadar. Hal tersebut digunakan sebagai simbol kehormatan diri seorang wanita. Kategori yang selanjutnya adalah perbudakan. Memang ada beberapa tren yang sedang dipraktikkan oleh masyarakat mayoritas bangsa di seluruh dunia, baik di Asia maupun Eropa, termasuk juga kota Mekah. Perbudakan adalah hal yang sering ditemui. Orang-orang yang mempunyai budak berkuasa penuh atas tenaga, hidup dan mati seorang budak. Aspek yang ketiga adalah aspek keagamaan. Secara umum, daerah Arabia, tak terkecuali kota Mekah, bila ditinjau dari nuansa spiritualnya, terpengaruh oleh berbagai ajaran. Di antaranya adalah ajaran yang pertama, yaitu ajaran animisme, yaitu kepercayaan setiap benda didiami roh. Ajaran yang kedua adalah ajaran dinamisme, yaitu kepercayaan pada daya-daya gaib pada benda atau tempat-tempat tertentu. Kepercayaan selanjutnya adalah kepercayaan fetisisme, yaitu kepercayaan pada jin-jin yang bersifat baik maupun jin-jin yang bersifat jahat. Dan kepercayaan yang terakhir adalah kepercayaan hanifisme, yaitu tendensi monoteistik yang bersifat asketik. Sebelum Islam datang,
ada keberagaman kepercayaan yang berkembang ketika itu. Namun kepercayaan yang paling terkenal adalah penyembahan terhadap berhala. Penyembahan terhadap berhala itu sendiri pada mulanya adalah kebiasaan dari orang-orang yang pergi keluar kota Mekah. Mereka selalu membawa batu yang diambil dari sekitaran Ka'bah. Mereka mensucikan batu dan menyembahnya di mana mereka berada. Tetapi ada pula yang masih menganut agama terdahulu, yaitu agama Masehi dan agama Yahudi. Agama Masehi ini banyak dianut oleh penduduk yang berasal dari kota Yaman, Najran, dan kota Syam. Sedangkan kota seperti Hamka menganut agama ajaran Nabi Ibrahim. Aspek yang selanjutnya adalah aspek intelektual. Wahyu pertama yang diterima Rasulullah SAW berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Hal ini mendorong orang untuk memperhatikan fenomena alam, mengetahui sunatullah yang menguasai segala peristiwa alam, dan mengambil kesimpulan tentang hakikat yang terletak di balik kenyataan yang empiris. Pada perintah ini, pada hakikatnya adalah pancangan dan pemberantasan buta huruf, suatu tindakan awal yang membebaskan umat manusia dari ketidaktahuan. Allah yang bergelar di alam maya ini. Bahasa Arab adalah bangsa yang kuat hafalannya, sedangkan hafalan merupakan salah satu alat untuk pengembangan ilmu. Aspek yang terakhir adalah aspek hukum. Sebagaimana dimaklumi, organisasi dan institusi politik yang diakui dan dipatuhi oleh masyarakat dalam sebuah daerah atau negara mutlak harus ada, demi keberlangsungan hukum dan menjaga fungsinya sebagai pengikat bagi seluruh interaksi sosial dalam masyarakat tersebut yang harus dipatuhi secara bersama. Pada periode Mekah ini, aspek hukum belum banyak tersentuh oleh dakwah Rasulullah SAW, karena pada fase ini dakwah lebih menitik beratkan pada masalah ketauhidan, sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai hukum yang menyentuh setiap aspek kehidupan manusia belum banyak disentuh oleh wahyu kerasulan. Dari penjelasan yang sudah diterangkan, dapat disimpulkan bahwa Rasulullah SAW datang untuk menyebarkan sebuah tatanan baru kehidupan sosial pada masyarakat yang tidak mempunyai acuan dan norma-norma yang tetap selain dari tradisi yang berjalan di kalangan mereka. Perjuangan dakwah yang begitu keras dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk merubah sistem dan stratifikasi sosial yang tidak berpihak kepada rakyat kecil dan kaum proletar, dengan menyerukan semangat dan tindakan egalitarian, hanya mendapatkan respon positif dari kalangan rakyat tertindas yang memang merasa diuntungkan dan mendapatkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun tidak untuk kalangan para pembesar dan kaum aristokrasi yang selama ini mendapatkan keuntungan yang banyak dengan sebuah sistem dan strategi sosial yang telah lama berjalan di kota Mekah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik IAIN Salatiga. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.